Eropa sangat malu. Penalti kontroversial Bulgaria dan permainan guling-guling guncang FIFA Series 2026. Tangan isu ini dikabarkan sampai ke meja petinggi sepak bola dunia. Presiden UEFA dan FIFA ikut menyoroti pertandingan ini. Apakah ini hanya keputusan wasit biasa atau justru sebuah kontroversi besar yang akan dikenang lama dalam sejarah sepak bola? Mari kita bahas secara lengkap kisah panas di balik pertandingan Bulgaria versus Indonesia di FIFA Series 2026. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ajang FIFA Series 2026 yang seharusnya menjadi panggung persahabatan antar negara justru berubah menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Pertandingan antara Timnas Bulgaria melawan Timnas Indonesia awalnya diprediksi akan berlangsung ketat. Dua tim dengan karakter permainan berbeda bertemu dalam satu panggung internasional. Di satu sisi, Bulgaria datang dengan pengalaman panjang sepak bola Eropa. Sementara Indonesia hadir membawa semangat baru dengan generasi pemain yang semakin berkembang. Namun siapa sangka, pertandingan ini justru akan dikenang bukan karena kualitas permainannya, melainkan karena satu keputusan yang memicu perdebatan besar. Awal pertandingan yang menjanjikan. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Skuad Garuda yang saat itu dilatih oleh John Hartman tampil penuh percaya diri. Para pemain Indonesia menunjukkan pressing agresif dan transisi serangan yang cepat. Setiap kali Bulgaria mencoba membangun serangan dari belakang, pemain Indonesia langsung menutup ruang. Tekanan demi tekanan terus diberikan. Bahkan dalam beberapa menit pertama saja, Indonesia sudah mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya. Banyak pengamat sepak bola internasional memuji pendekatan permainan Indonesia yang dianggap modern dan berani. Permainan cepat, umpan vertikal dan mobilitas pemain membuat Bulgaria tampak sedikit terkejut. Namun drama sebenarnya baru dimulai di pertengahan babak pertama. Momen kontroversial yang mengubah segalanya. Sebuah bola panjang dari lini tengah Bulgaria mengarah ke kotak penalti Indonesia. Penyerang Bulgaria mencoba mengejar bola tersebut. Di saat yang sama, bek Indonesia Kevin Dix berusaha menghalau pergerakan lawan. Keduanya berduel di dalam kotak penalti. Kontak kecil terjadi. Lalu, tiba-tiba, penyerang Bulgaria terjatuh. Dalam sekejap, seluruh stadion menahan nafas. Dan kemudian, peluit panjang berbunyi. Wasit langsung menunjuk titik putih. Penalti. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras dari para pemain Indonesia. Beberapa pemain terlihat tidak percaya dengan keputusan tersebut. Dalam tayangan ulang yang beredar luas di berbagai media sosial, banyak pengamat menilai kontak yang terjadi sangat minim. Sebagian bahkan menyebut aksi tersebut sebagai diving, namun keputusan wasit sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Gol yang mengundang perdebatan. Penalti itu kemudian dieksekusi oleh pemain Bulgaria dengan tenang. Bola meluncur masuk ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 1-0. Namun alih-alih merayakan gol tersebut dengan penuh bangga, banyak pihak justru mulai mempertanyakan keabsahan penalti itu. Media sosial langsung dipenuhi komentar. Para analis sepak bola internasional mulai membedah ulang rekaman pertandingan. Beberapa mantan pemain profesional bahkan menyatakan bahwa keputusan tersebut terlalu mudah diberikan. Kontroversi pun mulai membesar. Indonesia mendominasi permainan. Menariknya, setelah gol tersebut, justru Indonesia tampil semakin agresif. Skuad Garuda yang tak kehilangan semangat. Sebaliknya, mereka justru meningkatkan intensitas permainan. Serangan demi serangan dilancarkan. Statistik tidak resmi menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam penguasaan bola. Beberapa peluang emas bahkan nyaris menghasilkan gol. Dalam satu momen dramatis, tendangan keras pemain Indonesia menghantam mistar gawang Bulgaria. Seluruh stadion hampir bersorak, namun bola tak masuk. Beberapa menit kemudian, peluang besar kembali tercipta. Namun sekali lagi, bola hanya membentur mistar. Keberuntungan seolah belum berpihak pada Indonesia. Taktik Bulgaria yang menuai kritik. Di sisi lain, Bulgaria terlihat mulai kesulitan menghadapi tekanan Indonesia. Beberapa pemain mereka tampak kewalahan.
Namun yang menjadi sorotan adalah pendekatan permainan mereka. Beberapa pemain Bulgaria terlihat sering jatuh di lapangan. Aksi berguling-guling dan memperlambat tempo permainan mulai terlihat. Banyak penonton menilai taktik tersebut sebagai cara untuk mengulang waktu. Ritme pertandingan menjadi terpecah. Momentum Indonesia pun sedikit terganggu. Kepemimpinan wasit dipertanyakan. Kontroversi tidak berhenti pada penalti saja. Banyak keputusan wasit selama pertandingan juga mulai diperdebatkan. Wasit yang memimpin laga tersebut disebut berasal dari Malaysia. Beberapa pelanggaran yang dialami pemain Indonesia tidak mendapatkan respon yang sama seperti yang diberikan kepada Bulgaria. Situasi ini memicu kemarahan para supporter. Diskusi panas muncul di berbagai forum sepak bola. Apakah wasit benar-benar adil atau justru terjadi kesalahan besar dalam pertandingan ini? Sorotan dari dunia sepak bola. Seiring berjalannya waktu, kontroversi ini semakin meluas. Media internasional mulai menyoroti pertandingan tersebut. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa pihak dari UEFA dan FIFA dikabarkan ikut memperhatikan insiden ini. Walaupun belum ada pernyataan resmi, tekanan publik yang begitu besar membuat pertandingan ini menjadi perbincangan global. Isu fair play kembali dipertanyakan. Apakah sepak bola modern masih mampu menjaga integritasnya? Indonesia jadi pemenang moral. Meski kalah dengan skor 1-0, banyak pengamat sepak bola menilai bahwa Indonesia justru tampil lebih mengesankan. Semangat juang para pemain Garuda mendapat pujian. Mereka tidak menyerah, mereka terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Bahkan beberapa analis sepak bola menyebut Indonesia sebagai pemenang moral dalam pertandingan tersebut. Karena meskipun kalah di papan skor, mereka menang dalam hal permainan dan semangat. Pertandingan yang akan terus dibicarakan. Kini pertandingan ini bukan lagi sekedar hasil 1-0. Pertandingan ini telah berubah menjadi simbol perdebatan baru dalam dunia sepak bola. Tentang diving, tentang keputusan wasit, tentang keadilan dalam pertandingan, dan tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah jalannya sejarah sebuah pertandingan. Sepak bola selalu penuh drama, kadang menghadirkan kemenangan yang indah, kadang juga menghadirkan kontroversi yang tak terlupakan. Pertandingan antara Indonesia dan Bulgaria di FIFA Series 2026 mungkin sudah selesai. Namun perdebatan tentang penalti kontroversial itu kemungkinan akan terus dikenang. Menurut kalian, apakah itu benar-benar penalti? Ataukah Indonesia memang dirugikan dalam pertandingan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like video ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari dunia sepak bola. Karena di sini, kita akan terus membahas drama, fakta, dan kisah paling seru dari lapangan hijau. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh sebuah pernyataan kontroversial yang langsung memicu perdebatan panas di kalangan pecinta sepak bola. Sosok yang menjadi pusat perhatian kali ini adalah pemilik klub raksasa Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pernyataannya yang cukup tajam mengenai kemenangan timnas Indonesia langsung menyebar luas di media sosial dan memancing reaksi keras dari para penggemar sepak bola di kawasan ini. Semua bermula setelah timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026. Hasil tersebut disambut dengan antusias oleh para pendukung Garuda yang merasa bangga melihat performa tim nasional mereka. Namun, tidak semua pihak melihat kemenangan itu dengan sudut pandang yang sama. Dalam sebuah pernyataan yang kemudian viral, Tunku Ismail memberikan komentar yang cukup mengejutkan. Ia menilai bahwa kemenangan timnas Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi permainan yang kuat. Menurutnya, hasil pertandingan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Pernyataan itu langsung menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Banyak orang terkejut dengan komentar tersebut, mengingat rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Malaysia memang sudah lama dikenal panas. Dalam pernyataannya, Tunku Ismail mengatakan bahwa jika pertandingan dianalisis secara objektif, kemenangan Indonesia tidak sepenuhnya berasal dari kualitas permainan yang luar biasa. Ia menilai bahwa ada unsur keberuntungan yang cukup besar dalam hasil pertandingan tersebut.
Ucapan tersebut sontak menjadi bahan diskusi hangat di berbagai forum sepak bola. Bagi sebagian orang, komentar tersebut dianggap sebagai kritik biasa dalam dunia sepak bola. Namun bagi sebagian lainnya, pernyataan itu dinilai meremehkan perjuangan para pemain timnas Indonesia yang telah berjuang keras di lapangan. Tidak berhenti sampai di situ, Tunku Ismail juga menyoroti komposisi pemain timnas Indonesia yang menurutnya banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Ia menyebut bahwa jumlah pemain lokal dalam skuad Garuda tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan pemain yang berasal dari proses naturalisasi. Komentar ini langsung memicu perdebatan yang jauh lebih luas. Sebagian penggemar sepak bola Malaysia mendukung pernyataan tersebut dan menganggapnya sebagai kritik yang realistis terhadap perkembangan sepak bola di kawasan ini. Namun, di Indonesia, reaksi yang muncul justru sangat berbeda. Banyak supporter Indonesia merasa bahwa komentar tersebut tidak adil dan tidak menghargai kerja keras tim yang dilatih oleh John Hartman. Para penggemar sepak bola Indonesia menilai bahwa keberhasilan timnas Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di bawah kepemimpinan John Hartman, tim nasional mengalami banyak perubahan signifikan, mulai dari peningkatan disiplin taktik, pola permainan yang lebih modern, hingga mental bertanding yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, penggunaan pemain naturalisasi juga dianggap sebagai strategi yang sah dalam sepak bola modern. Banyak negara di dunia yang melakukan hal serupa. Bahkan negara-negara besar di Eropa pun sering memanfaatkan pemain yang memiliki latar belakang kewarganegaraan ganda untuk memperkuat tim nasional mereka. Selama proses tersebut mengikuti regulasi dari FIFA, maka tidak ada yang melanggar aturan. Sejumlah pengamat sepak bola juga ikut memberikan pandangan mereka terkait kontroversi ini. Menurut mereka, naturalisasi bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia sepak bola internasional. Yang terpenting adalah bagaimana pemain tersebut berkontribusi untuk tim dan menunjukkan komitmen terhadap negara yang mereka bela. Di sisi lain, kemenangan Indonesia atas Saint Kitts and Nevis juga dinilai bukan semata-mata karena keberuntungan. Banyak analis pertandingan yang menyoroti disiplin permainan para pemain Indonesia. Tim tampil dengan organisasi pertahanan yang rapi, transisi serangan yang cepat, serta semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Hal-hal tersebut tentu tidak bisa hanya dijelaskan dengan kata beruntung. Namun justru di tengah kontroversi ini, banyak pihak yang melihat adanya sisi lain dari pernyataan Tunku Ismail. Beberapa pengamat menilai bahwa komentar tersebut bisa jadi merupakan bagian dari psy war atau perang psikologis yang sering terjadi dalam dunia sepak bola. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia memang selalu menghadirkan tensi tinggi. Setiap pertandingan antara kedua negara hampir selalu diselimuti emosi, semangat nasionalisme, dan dukungan luar biasa dari para supporter. Karena itu, setiap komentar dari tokoh penting seperti Tunku Ismail tentu memiliki dampak besar terhadap suasana sepak bola di kawasan ini. Sementara itu, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengenai komentar tersebut. Pelatih Sintayong juga belum memberikan respon secara terbuka. Namun, banyak yang meyakini bahwa skuad Garuda akan memilih untuk tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Bagi para pemain timnas Indonesia, cara terbaik untuk menjawab kritik tentu bukan melalui kata-kata, melainkan melalui performa di lapangan. Dengan tampil konsisten, bermain disiplin, dan meraih hasil positif, mereka dapat membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar nyata. Menariknya, kontroversi seperti ini justru sering menjadi bahan bakar tambahan bagi sebuah tim. Tekanan dari luar bisa berubah menjadi motivasi besar untuk membuktikan kemampuan. Banyak tim besar di dunia yang justru tampil lebih kuat setelah menerima kritik tajam. Bagi para pendukung timnas Indonesia, situasi ini menjadi momentum untuk menunjukkan dukungan yang lebih besar lagi kepada skuad Garuda. Media sosial kini dipenuhi dengan berbagai komentar dari netizen yang membela tim mereka. Ada yang memberikan dukungan penuh kepada para pemain. Ada pula yang menganggap komentar tersebut sebagai tantangan yang harus dijawab dengan prestasi. Terlepas dari semua kontroversi yang terjadi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa timnas Indonesia kini sedang menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan tim yang semakin kompetitif membuat banyak pihak mulai memperhatikan kekuatan baru dari sepak bola Indonesia. Dan mungkin saja, kritik-kritik dari luar justru menjadi bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi. Kini pertanyaannya adalah, apakah komentar Tunku Ismail akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia? Ataukah kontroversi ini justru akan memperkeruh hubungan rivalitas sepak bola di Asia Tenggara? Yang pasti, drama di luar lapangan kini sama panasnya dengan pertandingan di dalam lapangan. Dan dunia sepak bola kawasan ini sedang menyaksikan sebuah cerita yang semakin menarik. Satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Satu kemenangan bisa membungkam semua kritik. Dan mungkin saja skuad Garuda sedang bersiap untuk melakukan hal itu.
Hasil pertandingan FIFA Series 2026. Nice try Garuda. 2 peluang kena mister gawang. Timnas Indonesia harus takluk 0-1 dari Bulgaria. Namun progres permainan timnas sangat meningkat. Tonton hingga selesai. Timnas Indonesia gagal mengangkat trofi juara FIFA Series 2026 setelah takluk 0-1 dari Bulgaria. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senin 33 Maret 2026 malam WIB, anak asuh John Herdman itu harus mengakui kekuatan Marin Petkov dan kawan-kawan. John Herdman melakukan 5 perubahan starting XI melawan Bulgaria. Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon adalah 3 di antara 5 pemain yang langsung dimainkan sejak menit awal. Meski banyak penyesuaian, Timnas Indonesia cukup bisa mengimbangi permainan Bulgaria. Hanya saja tidak banyak serangan yang diciptakan oleh Romeni CS sepanjang babak pertama berjalan. Petaka terjadi menit 38. Wasit memutuskan untuk menghadiahkan Bulgaria tendangan penalti setelah melakukan pengecekan VR. Kevin Dix dianggap melakukan pelanggaran terhadap Zdravko Dimitrov. Marin Petkov yang menjadi algojo sukses mengecoh kiper Emil Audero sekaligus membawa Bulgaria memimpin 0-1 atas Timnas Indonesia hingga babak pertama tuntas. John Herdman memutuskan untuk memainkan Ivar Jenner pada babak kedua. Ramadan Sananta yang bermain di bawah performa ditarik keluar. Timnas Indonesia mencoba bangkit dengan memainkan lebih banyak bola-bola direct. Pemain-pemain yang dimasukkan pada babak kedua seperti Alkan Bagot, Doni Tripamungkas hingga Eliano Reinders juga memberikan warna tersendiri buat skuad merah putih. Hasilnya, peluang demi peluang didapat Timnas Indonesia. Sundulan Bagot misalnya hampir membuat skor imbang menjadi 1-1, sayang bolanya masih bisa dihalau. Kemudian peluang oleh Romeni juga menerpa tiang gawang. Peluang emas terakhir Timnas Indonesia diperoleh Rizky Ridho. Tendangan kaki kirinya terkena tiang gawang. Hingga laga tuntas, skuad Garuda harus menerima kekalahan 0-1 dari Bulgaria.